Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 5 Oktober 2023, hari Kamis, Pekan Biasa ke-26, disusun dan dibawakan oleh Frater Carlos Langgu, SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Lukas bab 10 ayat 1-12 menceritakan kisah Yesus mengutus ke-70 muridnya. Keseluruhan teks ini berisikan amanat dan nasihat Yesus untuk para murid yang akan segera diutus ke berbagai kota. Pada bagian awal teks Injil ini, ayat 2 diikuti ayat 3, Yesus memerintah para murid untuk segera pergi, dan ia menggunakan analogi untuk menjelaskan situasi seperti apa yang akan dihadapi para murid. Sedangkan pada bab-bab selanjutnya berisikan pesan khusus yang perlu diingat oleh para murid. Yesus memberikan begitu banyak pesan penting kepada para murid karena ia sendiri telah mengetahui tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan yang akan dihadapi para murid ketika mewartakan kerajaan Allah kepada umat Israel. Di antara begitu banyak pesan-pesan penting Yesus ini, terdapat sebuah pesan yang sangat urgen bagi para murid dan juga kita semua.
yaitu tentang membawa damai sejahtera. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, dalam keseharian kita, dimanapun kita berada, kita perlu mengingat bahwa menjadi pengikut Yesus berarti kita juga mendapat tugas serupa dengan para murid, yaitu untuk mewartakan kerajaan Allah. Ciri khas dari kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera. Kita harus menjadi pembawa damai sejahtera bagi setiap orang yang kita jumpai, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada. Ketika berhadapan dengan perselisihan, perpecahan, dan pertentangan, kita para pengikut Yesus harus terlebih dahulu membawa dan mewartakan damai sejahtera itu. Memang ada begitu banyak tantangan, penolakan, dan hambatan, tetapi Yesus mengharapkan supaya kita tetap teguh mewartakan damai itu kepada sesama kita. Hanya dengan cara demikian, kerajaan Allah bisa tetap hidup di hati semua orang. Marilah kita berdoa. Allah, sumber segala damai, Engkau telah memberi kami tugas penting untuk mewartakan kerajaan-Mu ke tengah dunia. Semoga Engkau memberkati dan melindungi kami, agar kami tetap setia mewartakan kerajaan-Mu ke tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.